Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang adalah Bincang Sehati. Ya pemirsa, apa yang ada di pikiran Anda kalau saya ngomong satu kata? Tidur. Nah, setiap orang pasti butuh tidur. Tidur untuk istirahat, menyegarkan badan, pikiran, dan lain sebagainya. Pasti semua dari kita ingin memiliki tidur yang berkualitas. Betul? Pasti betul ya. Tapi banyak di antara kita yang akhirnya kayak, aduh insomnia nih, inilah itulah yang akhirnya membuat kualitas tidurnya menurun. Banyak sekali gangguan tidur yang bisa saja terjadi pada kita. Salah satunya adalah yang lumayan happening, lumayan viral, lumayan trending gara-gara ada satu kejadian ya, insiden kecelakaan salah satu artis. Ini ada istilah namanya microsleep. Nah katanya aduh ini bahaya banget gitu ya. Nah terlepas dari kejadian tersebut kita akan membahas nih apa sih bahaya dari microsleep ini sendiri. Nah kalau kita ngomongin tentang tidur, ini kan erat kaitannya dengan kita lagi sendirian gitu ya, atau me time lah bisa dikatakan. Tidur ini menjadi salah satu bagian dari me time. Me time kita untuk mengistirahatkan diri, menyegarkan pikiran dan lain sebagainya. Nah ternyata gitu ya, manfaat dari me time ini lumayan banyak. Nah selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu nih manfaat me time untuk kesehatan mental. Kita lihat yang pertama pemirsa. Turunkan stres. Stresor, indikator stres dari semua yang terjadi, apalagi di masa pandemi ini banyak ya, saking banyaknya ada U-nya, banyak banget gitu ya pemirsa ya. Nah mungkin salah satunya Anda bisa meluangkan waktu sejenak untuk me time. Me time-nya untuk menghilangkan stres, karena mungkin stresornya terlalu hebat gitu ya. Kita coba menarik diri sebentar gitu ya. Terus coba kita evaluasi apa yang terjadi, kita menurunkan kadar tensi dari si stresnya supaya kita bisa berpikir jernih untuk mengatasi stresnya dengan sendiri dulu deh, menyendiri dulu deh gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Lebih pahami diri sendiri. Nah ini juga penting banget ya. Terkadang kayak kita selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang akhirnya berakhir, oke sih satu sisi kita ingin memotivasi tapi tidak jarang juga akhirnya ini jadi demotivasi ya, malah mengurangi motivasi. Nah mungkin dengan adanya me time kita bisa refleksi diri sendiri deh gitu, kayak oh aku tuh begini, aku tuh kurangnya begini, aku tuh harus begini. Nah dengan adanya me time kita bisa lebih memahami diri kita sendiri di antara beragam rutinitas yang mungkin akhirnya menyita waktu kita sehingga kadang-kadang kita lupa kita ini siapa gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Segarkan tubuh dan pikiran. Mungkin salah satu me time yang bisa menyegarkan tubuh dan pikiran adalah seperti topik kita hari ini, seputar tidur gitu ya. Tapi apapun itu, me time, tak tidur dan lain sebagainya, pasti kadang-kadang kita bisa kayak oke, take a deep breath gitu ya, terus take a break a while gitu, meluangkan waktu sejenak untuk kayak oke, refreshing lagi gitu untuk menyegarkan tubuh, badan, pikiran dan lain sebagainya supaya lebih jernih lagi untuk bekerja, untuk kehidupan sosial dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Tingkatkan konsentrasi dan produktivitas. Kadang-kadang kita terlalu asik kerja. Bagi Anda yang workaholic, kadang-kadang tuh kayak merasa apa ya, merasa salah berdosa gitu ya. Kalau sedetik, semenit, sejam aja nggak melakukan sesuatu yang produktif. Nah sebenarnya akhirnya bisa menjadi toksik juga ya, bisa menjadi berbahaya juga. Nah dengan adanya me time, menarik diri sebentar, justru ini bisa meningkatkan kinerja kita, konsentrasi kita, dan pastinya produktivitas kita ya. Jangan merasa bersalah banget ketika Anda melakukan me time sekadar untuk merefleksi diri. Oke, kita lanjut poin yang terakhir pemirsa. Perbaiki kehidupan sosial. Ternyata dengan menarik diri sebentar, kita coba flashback lagi diri kita seperti apa, kelebihan kita, kekurangan kita, apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita ngomongin kita sebagai zoon politikun atau makhluk sosial, kita tidak bisa terlepas dari kehidupan sosial. Kita bisa merefleksikan diri sehingga oh ini kurang kita, ini kelebihan kita bisa maksimalkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Oke, itu tadi beberapa manfaat me time untuk kesehatan mental, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas manfaat me time untuk kesehatan mental. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Irma Gustiana A, MPSI psikolog dari Klinik Ruang Tumbuh. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ayang, apa kabar? Salam Mas Radin, alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah ya, semoga Mbak Ayang dan keluarga juga sehat terus gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena kalau udah sehat ya, insya Allah semuanya bisa dilakukan gitu ya. Oke, ngomong-ngomong sehat dan me time mungkin ada hubungannya juga ya dengan me time kita jadi lebih sehat fisik dan juga mental. Nah, kita akan membahas manfaat me time untuk kesehatan mental kita nih, Mbak. Yang pertama adalah bisa menurunkan stres. Gimana ceritanya nih me time bisa menurunkan stres? Kadang-kadang kan kita stres, waduh, menarik diri malah kadang-kadang bisa jadi lebih stres. Ternyata dengan me time ini bisa menurunkan stres karena mungkin kita bisa refleksi diri atau gimana nih Mbak Ayang? Iya, ya, benar-benar. Jadi memang kita itu perlu banget untuk meluangkan waktu ya, Mas Raden, untuk jeda sebentar, pause sebentar dari kesibukan kita yang mungkin sangat padat ya. Jadi kalau secara fisik dan mental kita terus-menerus tanpa henti ya, stresornya juga tinggi, pastinya kan nanti akan menimbulkan kelelahan atau burnout ya. Dan ini sebetulnya me time ini adalah salah satu cara untuk pencegahan agar kita itu pada akhirnya nanti jauh lebih bisa produktif. Dan yang ngerasain manfaatnya dengan meluangkan waktu untuk me time ini sebenarnya nggak cuma kita. Jadi orang lain pun juga akan bisa merasakan manfaat. Jadi penting banget sehingga kita jauh lebih bisa mengelola dan menurunkan stres yang akhirnya berpengaruh buruk pada diri kita sendiri. Gitu. Itu berlaku juga mungkin sekarang ya Mbak, yang dimana pandemi sudah hampir 2 tahun, mungkin ya ada yang berganti pekerjaan, berganti profesi di luar bidangnya, mungkin malahan karena satu dan lain hal, mau nggak mau tetap harus mencari nafkah untuk keluarga. Ini kan pasti burnout-nya lumayan tinggi juga mungkin ya, stresnya lumayan tinggi. Ini juga bisa bermanfaat ya, kayak kadang-kadang kan kita berpikir gini, aduh me time kan cuma ngabisin waktu gitu. Ternyata me time juga bisa bermanfaat untuk pause sebentar nih untuk kemudian kita mau ngapain ke depannya, itu untuk menurunkan stres juga penting ya Mbak ya. Dan sekarang kan juga pada akhirnya orang menemukan cara baru ya Mas Raden untuk bisa menurunkan stresnya dengan meluangkan waktu melalui kegemaran baru gitu. Jadi mereka banyak beralih kepada aktivitas baru, kemudian juga kegiatan baru. Yang awal mulanya dari sekedar meluangkan waktu gitu, sehingga menjadi hobi dan pada akhirnya memang menurunkan stresnya gitu. Oke, jadi jangan takut-takut deh untuk me time ya. Jadi karena ini juga penting ya. Terlalu banyak kerja juga nggak bagus ya, terlalu stres juga gitu. Apalagi stresernya sekarang juga iya. Betul, harus imbang ya gitu, balance. Oke Mbak, kita lanjut yang kedua. Lebih bisa memahami diri sendiri. Dengan kita meluangkan waktu sejenak, me time, ini kita bisa memahami diri sendiri yang kadang-kadang kita nggak ngerti diri kita ini apa sih, kayak udah mengalir begitu aja. Tapi tahu-tahu di satu titik kita kayak nggak, siapa sih aku gitu, apa sih yang harus aku lakukan, kayak nggak punya life goal gitu. Gimana nih Mbak? Benar. Jadi salah satu cara kita memaknai hidup agar lebih berarti itu memang kan melalui kegiatan me time ya. Kalau me time ini kan sebenarnya kita jadi lebih bisa berkesadaran sih sebetulnya ya Mas Raden. Jadi kita jadi jauh lebih tahu kita tuh mau apa sebenarnya, kita bagaimana, kelebihan kita apa, atau apa yang harus kita upgrade ya. Dan kemudian ketika kita punya waktu untuk me time, ternyata kita jauh lebih bisa menelusuri sebenarnya kita punya potensi yang lain loh gitu ya, dengan aktivitas-aktivitas baru tadi tuh yang mungkin yang dulunya mungkin nggak gardening sekarang jadinya berkebun, yang tadinya nggak memelihara hewan di masa pandemi ini kemudian jadi memelihara hewan peliharaan, lalu kemudian dia menemukan passion baru. Nah disitulah akhirnya dia bisa menelusuri ternyata saya itu orangnya passion loh terhadap hal-hal yang terkait dengan lingkungan misalnya, atau punya cinta yang lebih terhadap makhluk hidup lain. Nah itu kan sebetulnya bikin jadi lebih bahagia ya. Jadi ada joyful yang dia temukan melalui aktivitas tadi gitu. Betul. Soalnya aku juga pernah baca kisah nih seperti yang Mbak yang sebutkan tadi. Jadi ketika masa pandemi nggak bisa kemana-mana, sendirian, akhirnya kayak nguprek-nguprek di dapur deh, masak-masak apa, ternyata bisa jadi usaha gitu. Jadi akhirnya buka usaha catering. Wah, sangat luar biasa ya. Oke, jadi penting banget loh pemirsa, ternyata me time ini bisa menggali potensi kita gitu yang selama ini mungkin terpendam gitu, tertutup dengan debu-debu, akhirnya mutiara itu keluar. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Segarkan tubuh dan pikiran. Nah, gimana nih dengan me time kita segar pikirannya, segar tubuhnya, segar semangatnya gitu, energinya. Gimana nih Mbak? Jadi pada intinya
me time itu kan adalah kegiatan kita yang refreshing dan relaxing kan. Yes. Jadi kita memang meluangkan waktu sehingga kita bisa refresh kembali baik secara mental maupun secara fisik, Mas Raden. Maka kenapa kalau kita melakukan atau meluangkan me time ini ya sebetulnya menjadi upaya kita juga untuk membuat kita menjadi lebih segar. Jadi kalau misalnya kita lebih refresh, lebih relax gitu ya, untuk melanjutkan aktivitas lain tuh rasanya bebannya nggak jauh lebih berat gitu. Jadi lebih longgar lah ya. Nah makanya memang perlu meluangkan waktu, bukan me time di saat waktu luang. Jadi memang benar mempersiapkan, karena beda loh Mas Raden, meluangkan waktu untuk me time atau me time di saat waktu luang. Itu yang sebenarnya teman-teman harus pahami. Sebenarnya kalimatnya kayak 11-12 ya Mbak, hampir mirip ya. Iya, tapi beda. Kalau meluangkan kita dengan sengaja mempersiapkan waktu supaya kita bisa punya waktu berkualitas untuk diri sendiri. Tapi kalau me time di saat waktu luang itu kita kan mencari-cari gitu kan, di mana nih nanti yang ya udah deh nanti kalau ada aja waktunya baru saya bisa me time. Tapi kalau yang meluangkan kita memang secara sadar kita menyiapkan kapan nih kita mau me time-nya di sela-sela kesibukan kerja kita atau misalnya kegiatan domestik atau aktivitas kita yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu Mas Raden. Aduh, ini kalimat yang bagus banget nih, harus dipakai ya pemirsa ya. Meluangkan waktu untuk me time, bukan me time di waktu luang. Wah, sangat luar biasa. Ini jadi kutipan caption. Dari Mbak Ayang nih ya. Wah, ini kalau untuk orang ini kayak jelek momen nih. Oh, bener nih gitu. Karena selama ini mungkin kita me time-nya di waktu luang. Sementara kadang-kadang waktu luangnya agak susah nyarinya ya gitu ya. Jadi nggak me time deh. Oke, kita lanjut, sangat luar biasa nih. Tingkatkan konsentrasi dan produktivitas. Ada orang yang workaholic banget, jadi kayak aduh aku harus kerja. Ternyata kerja yang terlalu dipaksakan juga akhirnya nggak produktif, susah konsentrasi, jadi hasilnya nggak maksimal. Ternyata dengan me time bisa meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Gimana nih Mbak? Betul, pastinya demikian. Pertama kita kan mesti aware, kita ini kan bukan superhuman ya Mas Raden, kita punya keterbatasan ya. Jadi kalau kita kerja keras itu bisa jadi toxic productivity kan. Pada akhirnya itu akan mempengaruhi kualitas atensi dan konsentrasi kita. Dan sudah otomatis kita bekerja juga sebetulnya outputnya juga akan nggak maksimal. Belum lagi nanti ditambah dengan emosi kita yang mungkin aja menjadi tidak stabil ya. Lalu kemudian kita jadi lebih sensi, jadi gampang baperan ya. Mungkin kerjaan kita selesai, tapi hubungan kita dengan orang lain itu nggak jadi baik. Gitu, karena sebenarnya kita nggak fokus dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan tim kita, dengan keluarga kita. Makanya kenapa meluangkan waktu ini penting, supaya si otak kita ini yang punya fungsi memang sangat luar biasa, ini diberikan kesempatan lah untuk sedikit jeda sebentar ya, supaya dia lebih maksimal lagi gitu ketika mengerjakan tugas-tugas lain gitu. Oke, nah ini juga ada hubungannya nih dengan poin selanjutnya nih yang disampaikan Mbak Ayang ya. Bagaimana kemudian orang yang terlalu workaholic gitu ya, kerjaannya selesai tapi hubungan sama orang lainnya nggak bagus gitu ya. Ini kan kita ngomongin kita sebagai makhluk sosial yang akhirnya kita itu hidupnya nggak hanya kerja aja loh, tapi kita juga ada di lingkungan masyarakat di mana kita harus berbaur. Nah ternyata manfaat me time selanjutnya adalah bisa memperbaiki kehidupan sosial kita. Gimana nih Mbak? Benar sekali. Jadi karena kita tadi ya seperti Mas Raden bilang kan kita adalah makhluk sosial, kita nggak bisa sendirian. Walaupun di me time itu kita memang sebenarnya waktu untuk diri sendiri. Menarik diri sebentar saja dari hiruk pikuk, dari kesibukan, dari kepadatan. Itu sebenarnya membuat kita jauh lebih bisa mindful lah, sadar dulu ya. Lalu kemudian setelah kita plug in lagi ke relasi dengan orang lain, itu orang lain akan merasakan manfaatnya deh dari gimana kita terapi diri kita sendiri dengan me time ya. Jadi makanya kenapa ya daily itu perlu meluangkan waktu, atau kemudian juga bisa kalau di dalam waktu-waktu yang jangka panjang mungkin bisa solo traveling atau misalnya holiday, vacation dan lain sebagainya, karena nanti kembalinya manfaat itu lebih ke aspek sosial juga, nggak cuma kita aja yang merasakan benefitnya. Jadi tarik diri sebentar saja, lalu kemudian plug in lagi ke teman-temannya, ke orang tuanya, ke anak-anaknya, itu benefitnya akan lebih banyak gitu. Passionnya jadi lebih luar biasa, afeksinya
cintanya juga jauh lebih besar ke orang-orang di sekitarnya. Oke, bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita belum bisa mencintai diri kita? Salah satu cara untuk mencintai diri kita, mengerti diri kita, memahami diri kita adalah dengan me time. So, kita bisa cinta diri kita bisa cinta lingkungan, dan kita bisa cinta dengan alam semesta gitu ya. Sangat luar biasa ini ngobrol pagi ini sama Mbak Ayang, sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Ayang sudah membuka mata hati kita di hari Jumat ini. Semoga ini menjadi Jumat berkah untuk menghadapi weekend kali ini ya. Mumpung masih tanggal muda, semuanya masih happy-happy ya. Terima kasih Mbak Ayang, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas satu istilah yang lumayan viral, lumayan trending beberapa waktu belakangan ini. Mungkin Anda sering mendengar kata microsleep dan banyak orang bilang, aduh itu bahaya banget. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Andreas, apa kabar? Selamat pagi, gimana? Sehat dok, ya harus sehat ya dok ya. Jadi kalau ketemu dokter nih matanya harus di seger-segerin nih. Supaya oh ini habis tidurnya tidur berkualitas nih. Soalnya kalau matanya agak sayu dikit, aduh ini hostnya ini tidurnya kurang berkualitas nih. Belum 7-8 jam nih gitu ya. Harus pura-pura seger nih matanya. Oke dok, hari ini kita akan membahas satu istilah yang mungkin kita pernah sering ngalamin ya dok ya. Cuman kita nggak ngerti istilahnya dan itu berbahaya banget. Jujur aku juga sering mengalami ini dok, microsleep ya, kayak sebentar gitu ya. Nah sebelum kita membahas microsleep dok, mungkin lebih dijelaskan lagi, boleh dijelaskan lagi untuk refresh lagi tentang tidur ini seperti apa dan manfaatnya seperti apa sih dokter Andreas? Tidur. Ya, tidur adalah waktu kita untuk istirahat, untuk refresh, regenerasi, recharge energi. Dan dalam konteks ini, waktu tidur adalah di mana semua kemampuan otak kita dibangun. Jadi kemampuan konsentrasi, kewaspadaan, daya ingat, kreativitas, stabilitas emosi, semua hanya dibangun pada saat tidur. Oke, tidur yang berkualitas itu yang seperti apa kalau semuanya dibangun ketika tidur dok? Sederhana. Kalau di kami ya memang kita harus tahu terlebih dahulu tahapan-tahapan tidur. Ada tahapan tidur ringan, sedang, dalam, tahap tidur mimpi yang sepanjang malam naik turun. Tidur ini berapa persen. Nah kita harus tahu. Tetapi untuk pemirsa di rumah nih nggak usah ribet-ribet, sederhana aja. Tidur Anda berkualitas kalau bangun pagi segar, tidak ada keluhan apa-apa, kemudian di siang hari juga segar bugar, tidak ada mengantuk tanpa bantuan stimulan seperti kafein ataupun nikotin. Berarti tidurnya udah sehat. Gitu aja. Itu ya indikator yang paling umum yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat awam ya. Oke, berarti kayaknya selama ini tidurku masih kurang berkualitas nih dok. Jujur ya dok, pengakuan. Oke, berarti nanti ini harus digembleng lagi nih sama dokter Andreas. Tapi sebenarnya dok, yang bisa memengaruhi berkualitas atau tidaknya kualitas tidur seseorang ini apa sih dok? Nah, kalau bicara soal tidur, kita bicara dua hal memang. Durasi tidur dan kualitas. Kalau durasi tidur kan orang dewasa 7-9 jam. Nah kalau kualitas ya seperti saya bilang tadi, bukan hanya tahap tidur dalamnya, bukan hanya tahap tidur mimpinya, tapi ke semua tahapan tidur harus lengkap ya. Dan masalah microsleep ini kan sebenarnya masalah kantuk. Ya kalau orang mengantuk, jadi gini, tidur itu kan ada porsinya seperti makan. Selama kita masih mengantuk ya berarti masih kurang. Nah kalau kita tidurnya udah cukup ya kita nggak mungkin ngantuk lagi. Seperti itu. Jadi tidur itu memang ada porsinya. Ya kalau kurang ya masih ngantuk, berlebihan
masih ngantuk berarti ada yang salah ya. Nah, kalau kita bicara soal kualitas tidur yang buruk, kita tidak cuma bicara soal tidur-tidur ayam lah, tengah malam terbangun atau apa, bukan. Tapi hypersomnia atau kantuk berlebihan, di mana seseorang walaupun tidurnya sudah cukup masih ngantuk. Nah, ini yang sebenarnya jauh lebih berbahaya. Ya, kalau kita kurang tidur, kita tahu ini kurang tidur nih, lagi ngantuk, ya udahlah saya nggak berkendara, saya naik kendaraan umum aja. Ya, saat ini kan mudah sekali ya kita naik kendaraan umum ya, atau tinggal lewat aplikasi, taksi, mudah sekali. Ya, cuma kesadaran ini yang belum ada di masyarakat kita, terus terang. Ya, mengendara dalam kondisi mengantuk itu lebih bahaya dibanding mabuk. Ya, jadi kalau kita bicara microsleep, artinya sudah tertidur, ya udah jelas bahaya. Tetapi ngantuknya aja udah bahaya. Karena apa? Kemampuan konsentrasinya, kewaspadaannya, refleksnya itu semua udah buruk. Jadi mengantuknya saja sudah bahaya. Ya, beberapa kali saya diundang berbagai perusahaan ya, dari jalan tol, pertambangan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena insiden mengantuk. Kecelakaan, misalkan ya, yang menyebabkan orang ngantuk berlebih itu kan salah satunya ngorok, sleep apnea. Penderita sleep apnea atau yang mendengkur itu resiko mengalami kecelakaan lalu lintas 15 kali lipat dibanding yang tidak mendengkur. Nah, hal-hal yang sederhana ini kan orang masih belum aware ya, Dok, ya? Paham, belum sadar gitu. Ya. Belum sadar. Kemudian lagi orang kurang tidur, ngantuk, bisa perjalanan jauh, itu malah bangga. Betul. Kayaknya maco, hebat gitu ya. Yes, betul. Aduh, kalau saya dengerinnya deg-degan mah. Kitanya yang worry ya malah. Iya, saya kalau naik pesawat nggak mau lihat pilot. Kalau lihat, ini modelnya kok ngantuk ya, takut saya. Dan akhirnya hanya berserah diri ya, percaya saja sama pilotnya gitu. Semoga pilotnya boboknya berkualitas gitu ya, Dok ya. Oke. Ini kan tadi dokter menyebut bagaimana kemudian gangguan tidur ini bisa mengganggu ya kehidupan kita pastinya, terutama kesehatan. Nah, gangguan tidur yang sering disebut juga, yang tadi dokter Andreas juga sebut, adalah microsleep. Yang pasti udah tidur ya, karena ada sleep di situ. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah sebenarnya yang dipikirkan oleh masyarakat tentang microsleep ini kondisinya seperti apa? Maksudnya kayak apakah ada rasa kantuk? Kan biasanya kalau kita malam ya, Dok, kan mulai dari nguap-nguap gitu ya. Terus kemudian agak kriip-kriip, udah mulai 5 watt nih gitu ya. Terus bleksek gitu ya. Apa sih bahasanya, kalau bahasa Jermannya bleksek itu gitu ya. sudah bahaya. ya, gimana, Dok? Itu sudah, jadi tanda mengantuk kalau jangan sampai sudah microsleep udah bahaya, udah terkantuk-kantuk, sudah tertidur gitu ya. Itu sudah bahaya. Tanda mengantuk yang sudah berbahaya sebenarnya dari nguap-nguap, mata sudah mulai berair, ya. Kalau berkendara, ya, kalau lagi ngebut, lagi jalan lancar, ngantuk tuh bisa seolah-olah di belakang. Tetapi akan menjadi jelas ketika macet, ketika di lampu merah. Wah, sulit menahan rasa ngantuk sampai ketiduran, itu bahaya, luar biasa berbahaya. Ya, berkendara. Melanggar marka jalan, rambu-rambu, sudah makin bahaya ya. Berkendara kemudian kalau nyetir ya, kita bersandar di headrest, di sandaran kursi kepala, itu sudah berbahaya. Paling berbahaya ketika kita berkendara, kok udah sampai sini ya, 10 menit, 15 menit ke belakang nih kayak lupa. Kita berkendara secara otomatis aja, setengah otak tuh udah tidur. Itu sudah sangat berbahaya. Iya. Ya, jujur ya, Dok ya. Ini jujur aku juga pernah mengalami gitu. Itu bahaya banget ya, Dok ya. Oke. Nah, berarti sebenarnya microsleep ini yang kondisi seperti apa? Maksudnya kayak bleksek, bener-bener kita nggak sadar banget, dan itu bisa terjadi dalam durasi berapa lama, Dok? Berapa detik atau berapa sepersekian detik atau berapa detik, Dok? Ini kayak yang hanya beberapa detik. Hanya beberapa detik. Bahkan yang sudah termasuk microsleep itu begini, kita pernah penelitiannya sederhana kok. Orang anak muda kita suruh melek gitu ya, begitu ada tanda lampu dia pencet, ada lampu dia pencet gitu kan, blinking lamp LED gitu kan. Nah,
beberapa kali dalam kondisi begadang gitu ya, dia ada beberapa lampu nyala, dia nggak mencet, tapi matanya terbuka. Dan menurut dia tidak tertidur. Nah, dilihat dari rekaman gelombang otak itu dia sudah sempat tertidur. Meskipun matanya melek? Matanya melek. Nah, itu kan bahaya. Apalagi ketika dites, ayo kita coba sambil berkendara gitu ya. Jalannya cuma belok-beloknya cuma ringan gitu ya. Untungnya bukan jalan betul, tapi cuma dikasih cone gitu kan, dikasih kerucut-kerucut itu loh. Jadi dia berbelok-belok gitu ya. Ini diterabas semua. Melek. Oke. Berarti sebenarnya orang yang mengalami microsleep ini benar-benar nggak sadar kalau mereka mengalami microsleep ya, Dok ya? Tidak sadar. Untuk itu penting berkendara itu berdua, ada yang ngajak ngobrol atau bergantian, itu yang paling benar. Sayangnya di kita juga ada semacam beberapa pasien saya yang cerita gitu ya, dia nahan ngantuk gitu, istrinya udah bilang udah gantian nyetirnya, nggak mau gitu kan, karena menganggap wah pria lebih punya kewajiban untuk berkendara gitu, meneruskan. Wah, padahal ini sangat berbahaya. Harusnya sudahlah, biarkan bergantian, tidur dulu, istirahat ya. Atau setidaknya begitu kita merasa mengantuk, ya minggir dulu. Istirahat dulu, tidur dulu 15 menit, 20 menit. Kalau di siang hari, siklus tidur ringan, sedang, dalam, mimpi ya, itu 15 menit sudah tercapai kok. Sehingga kita bangun mendapatkan semua manfaat tidur, segar bugar, konsentrasi lagi, bisa melanjutkan perjalanan. Nah, kalau setelah setengah jam, 1 jam, ngantuk lagi, sudah saatnya diperiksa ke dokter. Oke, jadi kalau untuk yang sudah mau perjalanan jauh, terutama gitu ya, apalagi lewat tol, kalau bisa ada partnernya sebelahnya untuk jadi navigator. Dengan catatan navigatornya jangan bobok juga ya, jadi ikutan ngantuk nanti si sopirnya. Oke, Dokter Andreas, nanti kita akan lanjut lagi gimana sih apa yang harus dilakukan kalau orang pernah mengalami microsleep dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, waspada bahaya microsleep. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Udahlah ya, kalau ngomongin tentang kesehatan tidur, seputar bobo gitu ya. Udah siapa lagi lah kalau di Indonesia, siapa lagi kalau bukan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dr. Andreas, kita lanjut lagi. Dok, ini sebenarnya ini tolong koreksi kalau salah. Penyebab dari microsleep ini sendiri seperti apa? Apakah seperti yang disampaikan oleh dokter tadi, masalah full ya, murni dari kurangnya kualitas tidur atau rendahnya kualitas tidur, atau mungkin dari satu penyakit tertentu, komorbid tertentu, apa proses degeneratif atau genetik yang pelor, nempel molor gitu. Jadi baru kena headrest yang empuk aja gitu. Ada gimana nih, Dok? Jadi microsleep yang pasti itu ngantuk. Ya. Nah, ngantuknya tinggal kita refleksi dulu, lihat apakah tidur kita sudah cukup apa belum. Kalau belum, ya sudah cukupi aja dulu tidurnya, ya. Tetapi ketika kita sudah cukup tidur, kemudian ya bangun nggak segar, siang hari cepat mengantuk. Lah ini yang kita sebut sebagai hypersomnia atau kantuk berlebihan. Nah ini kan banyak penyakit-penyakitnya. Penyakit tidur maksudnya ya. Oke. Nah, penyakit-penyakit tidur seperti itu ada beberapa. Yang paling sering memang mendengkur atau sleep apnea atau henti napas saat tidur. Nah, kemudian
ada periodically movement in sleep, kemudian ada narkolepsi, hypersomnia karena obat-obatan juga, ada Klein-Levin syndrome, ada beberapa sih memang tidur ini, dan ya pada kondisi hypersomnia ini ya yang harus kita periksakan sebenarnya. Oke. Dok, ini kalau berbicara tentang microsleep ya, sebenarnya ya ini kondisi ini kan oke lah, ini pasti berbahaya kalau lagi mengendara pasti berbahaya gitu ya, apapun jenis ngantuknya termasuk microsleep. Tapi kalau kita berbicara tentang microsleep ketika tidak berkendara dan itu selalu kejadiannya berulang gitu ya, meskipun tidak berkendara atau sedang tidak nyetir atau nyopir gitu ya, ini sebenarnya untuk kesehatan tubuh juga ada dampaknya nggak sih dok, dampak buruknya gitu? Nah, bukan dampak dari kantuknya sebenarnya, tetapi dampak dari penyakit tidurnya. Kalau ada kantuk kan berarti kan ada penyakit tidur. Nah, kalau ada penyakit tidur, semua gangguan tidur dari insomnia sampai hypersomnia sampai apapun pasti akan ganggu kesehatan. Mulai dari sistem metabolisme kita, ya. Jadi bahkan ada. Oke, halo. Oke, sepertinya kita terputus sambungan dengan Dr. Andreas. Kita akan mencoba menghubungi kembali Dr. Andreas Prasaja untuk membahas tentang microsleep ini ya. Seperti tadi kita bahas bahwasanya ternyata ini sangat mengerikan sekali kalau kita berbicara tentang microsleep. Jadi bagi Anda, terutama ya tidak hanya untuk yang berkendara sih ya, untuk semuanya gitu ya, harus berhati-hati dan menyiapkan diri terutama yang mau perjalanan agak lama, agak jauh, ya mbok tidur dulu yang berkualitas gitu ya. Untuk kemudian kita, nanti supaya di jalan ini juga nyetirnya nyaman dan pastinya aman sampai tujuan selamat, itu ya tujuan utama kita ya. Jadi kalau Anda merasa kayak bentar-bentar ngantuk, apalagi di siang hari ya, meskipun Anda udah ngerasa kayaknya semalam udah tidur deh. Nah, berarti Anda harus tetap memperbaiki kualitas tidur Anda supaya lebih baik, supaya tidak mengalami hal-hal yang tadi disebut oleh Dr. Andreas. Karena kita ngeri banget ya, apalagi kalau lagi berkendara gitu. Terutama juga, saya juga pernah mengalami seperti itu, tapi beberapa waktu belakangan ini saya jarang sih nyetir agak jauh ya. Tapi kalau waktu itu pernah ngerasain kayak, kok tiba-tiba udah sampai sini gitu ya, dan kayak sebentar gitu ya. Oke, kita akan mencoba menghubungi Dr. Andreas kembali. Halo, Dr. Andreas. Halo. Oke, dok. Sorry dok, kita tadi terputus dok. Ya. Oke, Dr. Andreas kita lanjut lagi ya dok ya. Yes. Oke, silakan dokter dilanjutkan. Iya, kembali lagi ke penyakit-penyakit yang menyebabkan kantuk berlebihan. Ya, penyakit-penyakit yang menyebabkan hypersomnia, narkolepsi, Klein-Levin syndrome, sleep apnea, yang disebabkan mendengkur. Ya, sebenarnya hal-hal seperti ini akan mengganggu bahkan mulai dari sistem metabolisme, kesehatan jantung dan pembuluh darah, resiko seperti satu curigai ditemukan adanya hubungan yang erat antara peningkatan kadar kolesterol dengan tidur. Oke, Dr. Andreas. Jadi, dari penelitian ini disimpulkan bahwa semua orang yang Oke, Dr. Andreas, sorry aku harus cut dulu, mungkin kita break dulu, kita akan memperbaiki sinyalnya, kayaknya sinyalnya lagi ngantuk ini dok, perlu bobok sebentar, kita break sebentar, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dr. Andreas, kita lanjut lagi. Sorry nih, tadi sinyalnya masih agak bobok gitu ya, ngantuk-ngantuk dikit ya. Kita lanjut lagi. Nih, mungkin Dr. Andreas bisa melanjutkan tadi penjelasan yang sempat tertunda, Dok. Iya, jadi yang terakhir saya bicarakan adalah bagaimana berbagai penyakit tidur, berbagai gangguan tidur, mulai dari insomnia, kemudian mendengkur, henti napas saat tidur, sampai ya semua penyakit tidur pasti akan mengganggu sistem kesehatan kita, mulai dari daya tahan tubuh, karena daya tahan tubuh manusia kan hanya dibangun pada saat tidur, ya, pada resiko kanker, gangguan metabolisme, penyakit jantung dan pembuluh darah. Nah, yang belakangan ini lagi rame lagi adalah dengan kaitannya dengan peningkatan kolesterol. Jadi ketika seseorang tidurnya terganggu, misalkan tengah malam mudah terbangun, kemudian sulit tidur, dan kantuk berlebihan, ini disarankan untuk memeriksakan kadar kolesterolnya. Karena biasanya orang dengan penyakit-penyakit tidur, nih kolesterolnya jadi pada tinggi, terutama LDL. Oke. Jadi ya kemana-mana sebenarnya. Oke ya, jadi hati-hati ya yang buat habis makan enak. Jadi oke, kodenya dokter ada gitu ya, Dok ya. Karena sejawat di penyakit dalam juga sudah menyebutkan bahwa kalau ada pasien-pasien yang kolesterolnya tinggi gitu ya, coba memperhatikan kesehatan tidurnya juga. Jadi bukan cuma dengan obat-obatan dan jaga makan kemudian olahraga, tidurnya juga harus betul. Karena sudah diobati, udah olahraga, udah jaga makan, kolesterolnya masih tetap tinggi. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Nah, setelah penyakit tidurnya diatasi, baru bisa perbaikan semua. Oke ya, jadi tetap harus diperhatikan juga, pola makan juga berpengaruh gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, Dok, aku bacakan ya, dari Pak Doni nih, Pak Doni. Dok, saya itu kalau lagi nyetir agak jauh, terutama malam, suka memejamkan mata sejenak yang nggak sengaja. Kerasa ngantuk banget, tapi pas minggir ke rest area malah nggak bisa tidur. Oke, tapi pas minggir ke rest area malah nggak bisa tidur gitu. Itu kenapa ya? Dan bagaimana cara ngatasinya? Oh, gimana nih, Dok? Nomor satu, begitu kita sudah merasa ngantuk, lebih baik minggir. Ya. Minggir dulu, nggak usah nunggu ada rest area, minggir dulu, tidur aja dulu sebentar. Ya, karena kalau udah sempet merem sebentar gitu kan kita kaget ya, udah tegang gitu, begitu akhirnya nyampe rest area malah nggak bisa tidur. Karena ya, jadi terutama buat yang sering mengendara jauh, kalau sering mengalami kantuk, lebih baik udah deh jangan nyetir. Jadi gini, untuk yang mengendara jarak jauh ya, seperti di area pertambangan yang long haul segala macam, ada syarat-syaratnya. Pertama, shift, kalau memang bekerja shift harus diatur. Ya, aturnya tuh nggak boleh sembarangan, yaitu harus searah jarum jam. Jadi misalkan pagi, kemudian 3 hari pagi, 3 hari sore, 3 hari malam, istirahat dulu, baru mulai lagi dari pagi. Nah, dengan catatan sewaktu shiftnya sore atau shift malam, jangan diberi waktu istirahat malah double job gitu kan, nggak tidur juga. Nah, ini kan jadi masalah. Nah, kalau untuk perjalanan jauh, syaratnya adalah tidur harus selalu cukup. Sesekali kita mau jalan jauh, nah minimal 6 jam sesekali, ya. Kemudian kafein, nikotin sebaiknya dihindari. Dihindari dalam arti jangan nunggu ngantuk baru minum kopi, aduh. Karena kita harus hitung juga, karena kafein itu kan setengah jam setelah dikonsumsi baru ada efeknya. Dan kedua, dia akan bekerja di otak kita sekitar 12 jam. Nah, kemudian yang mesti dipahami lagi, kafein ini bikin melek, memang bikin melek, tapi otak yang sudah lelah tidak akan terbantu. Yang konsentrasinya jelek, refleksnya buruk, nggak akan terbantu. Jadi kalau mau, misalkan sesekali bukan yang tiap hari, yang sesekali ada perjalanan jauh dan merasa kantuk nggak tahan, ya, dua-duanya.
artinya namanya nap latte. Ngantuk, minggir, ya, ngopi dulu, habis ngopi tidur. Jadi begitu bangun kita mendapatkan semua manfaat tidur. Persis kita bangun kira-kira setengah jam, kafeinnya kan kick in. Oh, udah mulai bekerja ya. Oke. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Doni tadi dan tetap safety driving ya, seperti itu ya. Tetap safety driving untuk kemudian ya keselamatan bersama pastinya. Oke, kita lanjut lagi. Dok, sebenarnya ya ini terlepas apa masalahnya kita tidak tahu, tapi beberapa waktu belakangan kita melihat bagaimana kemudian ada transportasi umum ya, terutama di Jakarta yang mungkin mengalami kecelakaan karena beberapa diantaranya mungkin karena human error yang mungkin berasal juga dari ngantuk seperti itu ya. Akhirnya ketiduran sebentar, akhirnya terjadi insiden. Ini juga sebenarnya berarti perhatian juga, menjadi perhatian khusus juga mungkin ya untuk para driver di luar sana untuk memperhatikan kualitas tidur supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi ya, Dok ya? Betul sekali, karena human error, kelalaian manusia, penyebabnya apa sih? Kurang vitamin, kurang ginkgo. Ya nomor satu ya kurang tidur lah. Oke. Ya mulai perhatikan, mulai prioritaskan kesehatan tidur. Apalagi kalau memang setiap hari kita berkendara ke tempat kerja atau pekerjaannya memang berkendara jarak jauh atau mengoperasikan alat-alat berat, ini jadi perhatian sangat penting. Sebelum pandemi, persis sebelum pandemi beberapa kali saya diundang di beberapa perusahaan tambang. Itu karena apa? Karena dari ada satu perusahaan yang 11 dalam setahun ada 11 insiden kecelakaan, yang 10-nya itu karena ngantuk. Kan sayang sekali gitu, membahayakan diri kita, membahayakan keluarga. Kalau di tempat praktek saya sih, aduh udah terlalu banyak kisah-kisah yang menyedihkan, gitu karena kecelakaan. Ya banyak sekali deh. Ya, jadi jangan bangga dah kurang tidur. Malu. Oke, apalagi kan untuk orang-orang yang ya tadi dokter sempat menyebut pride ya, ada kebanggaan ketika udah lama nih dari kota ini ke kota ini nggak tidur nih, hebat nih, aku hebat nih gitu ya. Nah, itu salah ya. Mungkin ini juga bisa perbincangan kita hari ini semoga didengar oleh pemerintah ini ya, Dok ya, supaya untuk terutama untuk mungkin bus lintas atau driver apa ya, komoditas yang kemana-mana gitu ya, logistik segala macam, ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk ngetes gitu kali ya, Dok ya, ngetes kualitas tidur seseorang untuk meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan di jalanan gitu ya, Dok ya. Nah, sayangnya memang beberapa kali saya udah pernah diundang untuk bicara juga dengan yang berkewajiban gitu ya, yang mengatur. Cuma sayangnya sampai saat ini belum ada satu alat yang instan bisa mengukur kantuk seseorang. Nah, sekarang kita lagi nyetir, ngantuk-ngantuk, atau di stop polisi, yuk langsung seger kan, tegang. Betul. Belum ada. Nah, kalau dulu memang misalkan pilot gitu ya, setiap tahun sekali tidurnya dites, ada tes khususnya, namanya maintenance of wakefulness test yang harus diambil setiap tahun sekali, gitu. Tapi kan belum pada pengendara bis antar provinsi, antar kota, yang sebenarnya juga perlu ya, resikonya sangat perlu gitu. Oke, semoga ini kalau menjadi insight untuk pemerintah ya, Dok ya. Yes. Untuk mulai diperhatikan, lebih diperhatikan lagi. Oke, karena kalau kita lihat jalan tol itu sering kita lihat jumlah kecelakaan itu lumayan tinggi dan mostly itu gara-gara human error, gara-gara ngantuknya tadi itu ya. Apalagi kalau jalan tolnya lurus. Oke, ini kan dari tadi kita sudah membicarakan ternyata masalahnya entah itu microsleep, hypersomnia atau yang lain sebagainya adalah bagaimana kualitas tidurnya yang berkurang gitu ya. Berarti sekarang kita akan berfokus tips supaya tidur kita berkualitas, Dok ya. Oke, yang pertama adalah buat dan ikuti jadwal tidur harian. Seberapa penting akhirnya rutin jadwal tidur harian ini harus diperhatikan, Dok? Rutinitas, circadian rhythm. Jadi kita ini kan ada setelan di otaknya jam berapa kita lapar, jam berapa buang air, jam berapa penuh vitalitas, jam berapa kita mengantuk, dan semua ini perlu rutinitas, harus diatur. Kalau kita nggak teratur, wah berantakan tuh. Oke, berarti harus tetap rutin ya dengan jadwalnya. Rutin. Yang selanjutnya adalah
kita perlu menenangkan diri sebelum tidur. Latihan pernapasan atau baca sesuatu yang cooling down itu penting nggak sih, Dok? Sangat penting. Nah, tapi seperti pembicara yang sebelumnya, katakan tadi, me time paling gampang, paling enak. Ya kan, sebelum tidur me time aja dulu. Tinggal tidur enak. Oke, me time dulu. Tapi yang sekarang me time-nya orang jadi salah kaprah, me time-nya pakai gawai, Dok, mau bobo. Ngecek-ngecek medsos. Gimana tuh? Itu kebiasaan kita banyak orang nih. Gimana tuh? Gini, boleh, saya nggak anti. Boleh, asal sebelumnya tidak. Jadi misalkan seharian kerjanya apa gitu yang nggak dengan gadget, dengan gawai, begitu mau tidur mitanya dengan gawai ya oke gitu. Nah tapi jangan juga dengan gawai kemudian nonton film horor akhirnya takutan nggak bisa tidur. Pilih-pilih hiburannya. Oke, harus pilih-pilih ya. Oke, yang terakhir mungkin buat suasana kamar menjadi nyaman juga penting, Dok, untuk kualitas tidur. Ya, nah syarat untuk tidur satu, nyaman, sejuk, ya kan, tenang, bukan sunyi. Kalau sunyi, senyap, tidak ada suara, kita makin tegang, makin sulit tidur. Jadi tenang, cukup dengan tenang, ada white noise sedikit, kemudian tentu gelap, bukan gelap gulita, adalah lampu tidur, gitu ya. Yang nyaman aja, tempat tidur yang nyaman. Oke, jadi jangan jadikan satu tempat tidur, tempat kerja, tempat main, tempat makan. One stop living bukan begitu juga konsepnya ya, gitu ya. Iya. Oke, Dr. Andreas, terima kasih. Ini sebenarnya banyak yang harus dibahas, tapi waktu juga membatasi kita. Semoga kita semua diberikan kesehatan, terutama tidurnya yang baik, kualitas tidur baik, sehingga hidup kita jauh lebih sehat. Terima kasih, Dr. Andreas. Nanti next time lagi kita bahas lagi seputar tidur karena menarik banget. Terima kasih, Dok. Saya selalu salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.